ada juga Ketua Jawa Barat, Bung Nandang, Dr. Nandang. Ada juga penasihat ya, Syarikat Islam. Ini ada Gus, Gus A. Hadirin semua yang saya hormati, ya saya tidak satu-satu. Syukur alhamdulillah ini yang kedua kali kita mengadakan sarasiah kebangsaan. Dan saya hanya mengantarkan saja sebenarnya, bukan sebagai pembicaranya, dan nanti para tokoh-tokoh yang menyampaikan materi tentang apa yang menjadi topik sarasihan pada hari ini. Kita maksudkan acara ini adalah membincangkan tentang bangsa kita, membincangkan tentang negara kita, evaluasi perjalanannya, kondisi pada saat sekarang ini, dan bagaimana seharusnya ke depan. Kira-kira itu hal yang secara umum. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit saja mengenai kemerdekaan sejati ini. Tahun 1919 Kongres Nasional Syarikat Islam di Mataram, Yogyakarta menetapkan satu program umum Syarikat Islam yang kemudian pada kongres selanjutnya disempurnakan dan diubah nama program umum itu menjadi Program Asas Syarikat Islam. Program asas itu agak mirip dengan manifesto politik. Dan terakhir, sebelum yang utama, Hos Cokroaminoto kembali ke rahmatullah pada tahun 1934, beliau menyelesaikan satu tulisan tentang tafsir program asas syarikat Islam. Ini ada 6 step ya, dalam rangka program perjuangan syarikat Islam. Yang pertama, apa yang disebut dengan persatuan umat, yang boleh kita namakan sekarang ini dengan persatuan Indonesia. Karena saat itu belum mengenal Indonesia, jadi yang dipergunakan istilahnya adalah persatuan umat. Itulah step yang pertama. Kemudian yang kedua adalah national free state, kemerdekaan nasional, kemerdekaan politik nasional. Itu step yang kedua dalam program asas. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan kehidupan berpemerintah sendiri berdasarkan prinsip demokrasi dan musyawarah. Itu di step yang ketiga. Kemudian step yang keempat adalah mewujudkan apa yang disebut dengan keadilan ekonomi. Dari keadilan ekonomi kita akan menuju apa yang disebut dengan persamaan hak, dan terakhir adalah kemerdekaan sejati. Itulah 6 step langkah-langkah perjuangan yang boleh dikatakan disebut sebagai manifesto politik yang disusun oleh Syarikat Islam sejak tahun 1919. Nah, saudara, kita tidak akan mencapai kemerdekaan sejati tanpa persatuan. Kita tidak akan mencapai kemerdekaan sejati tanpa kemerdekaan politik. Kita hidup dalam suasana penjajahan, tidak mungkin kita akan mencapai kemerdekaan sejati. Dan tidak mungkin kita akan mencapai kemerdekaan sejati tanpa kita mengurus sendiri aksesibilitas. Kurung buka titik 2 kurung tutup. Kebijakan negara dengan prinsip-prinsip kehidupan berdasarkan demokrasi dan musyawarah. Kemudian kita tidak akan mencapai kemerdekaan sejati tanpa keadilan ekonomi. Nonsens kita mencapai kemerdekaan tanpa keadilan ekonomi. Betul. Dan kita tidak mungkin tanpa keadilan ekonomi akan mencapai persamaan. Karena itu, Soekarno pernah mengatakan begini. Soekarno adalah muridnya Cokro. Soekarno menyatakan bahwa kemerdekaan politik, kebebasan politik, atau demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu adalah alat kaum burjuasi untuk tetap berkuasa. Jadi demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, yang dalam arti tanpa keadilan ekonomi,
itu adalah alat untuk melanggengkan kekuasaan para kaum kapitalis. Istilah sekarang ini adalah para kaum pemuda. Kemudian saudara sekalian, tidak mungkin ada persamaan hak tanpa peradaban ekonomi. Tidak mungkin ada akses yang sama terhadap pendidikan tanpa keadaan ekonomi. Tidak mungkin kita mendapatkan akses yang sama dalam politik tanpa keadaan ekonomi. Jadi persoalan dasar bangsa kita adalah persoalan keadilan ekonomi. Tidak mungkin kita akan mencapai keadilan sosial tanpa keadilan ekonomi. Saudara, kondisi bangsa kita, nanti Pak Faisal Basri akan meraikan lebih dalam. Yang saya catat dari statistik tahun ini untuk mengukur keadaan ekonomi itu pada Gini rasio. Indeks Gini Indonesia masih pada 0,381. Bahasa sederhananya, ya, hampir 40% atau 38% penguasaan ekonomi dikuasai oleh sekitar 1% orang. Jadi bayangkan, hanya 52% yang diperoleh oleh 99% rakyat Indonesia. Memang kita lebih baik sedikit daripada Malaysia dari sisi rasio Gini. Tapi masalahnya adalah kita ini berprinsip Pancasila, di mana salah satu unsur yang paling pokok adalah kaitan dengan keadilan ekonomi, kesejahteraan sosial, welfare state. Nah, karena kita menganut prinsip welfare state, keadilan ekonomi, keadilan sosial, maka adalah aneh, maka adalah sangat memprihatinkan ketika ketimpangan ekonomi yang masih sangat tinggi. Mungkin ya, kita perlu belajar pada negara-negara yang tidak menganut Pancasila, yang Gini rasionya rendah. Negara-negara Skandinavia antara 0,27 sampai dengan 0,30. Australia masih lebih bagus, New Zealand 0,31, Jerman 0,32 sekitar itu. Kita negara Pancasila masih bagus belajar pada negara yang tidak menganut Pancasila. Nah, inilah problem kita yang kita hadapi pada saat ini. Sekali lagi, sumber persoalan pada keadilan ekonomi itu. Dan satu-satunya cara untuk mencapai keadilan ekonomi, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur itu adalah dengan kebijakan negara dua hal. Pertama, menentukan pajak tinggi bagi orang kaya, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah memberikan akses yang sama orang kaya, orang yang punya modal tinggi dengan orang yang tidak punya modal tinggi. Oleh karena itu, orang-orang yang kurang harus diangkat dengan cara-cara perlakuan khusus dan kemudahan. Nah, itu tentu adalah dasar. Jadi orang-orang rakyat jelata yang banyak, pengusaha-pengusaha kecil yang banyak, mayoritas bangsa Indonesia harus diberikan kemudahan dan perlakuan khusus dan kebijakan negara. Tanpa perlakuan khusus dan kebijakan khusus dan kemudahan, tidak mungkin rakyat kebanyakan memperoleh akses yang sama dalam penguasaan ekonomi. Tidak mungkin kita semua memperoleh pendidikan yang sama sehingga mencapai apa yang disebut dengan persamaan hak. Tidak mungkin dengan tanpa kebijakan itu kita akan mencapai kemerdekaan sejati. Saudara, nanti tentu akan diuraikan oleh para ahlinya, terutama ketua DPD yang luar biasa. Ini setiap hari ya, ada press release yang menyangkut masalah ini. Karena itu mimbar pada siang hari ini adalah mimbar kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat kita dalam menjalankan masalah bangsa dan negara. Terima kasih atas kehadiran semua para pembicara. Terima kasih atas kehadiran dukungan dari semua yang hadir. Fatakullah wa masyarakat. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.